segala hal Tuhan. Hanya ucapan syukur Tuhan yang layak kami naikkan di hadapan-Mu. Malam jam ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini, bertahta di setiap puji-pujian kami, bertata di setiap penyembahan kami. Layakkan, kuduskan kami Tuhan, para pelayan-Mu pada malam jam ini. Bahkan layakkan, kuduskan seluruh jemaat yang hadir Tuhan malam jam ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau siap untuk memberkati kami. Engkau siap memberikan kasih-Mu atas kami semuanya. Bahkan Engkau menilik hati kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu segala keluh kesah kami. Kami akan membawanya Tuhan di bawah kaki salib-Mu yang kudus. Sepulang dari Ka'bah-Mu yang suci ini Tuhan, Tuhan akan memberi kelegaan, Tuhan akan memberi damai sejahtera, Tuhan akan
ini dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan lebih bersuka cita memuji dan besarkan nama. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan menyediakan apa yang baik, yang Tuhan
semuanya ya, untuk percaya itu Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memiliki kerinduan yang sama dengan Daud, dan kita senantiasa boleh minta Tuhan untuk memperlengkapi kita dengan kebijaksanaan dan memaknai hari-hari yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita.
selalu menjaga dan melindungi, sehingga kami pada malam ini boleh datang untuk meninggikan dan memuliakan nama. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Kau siapkan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh mendapat tempat yang terbaik, dan kami boleh melakukan dengan baik, supaya kami boleh menerima janji-janji-Mu yang ajaib. Oh syukur, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, sehingga kami semuanya boleh merasakan kemurahan-Mu yang begitu ajaib. Syukur, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Gitu. Duduk. Salam. Puji Tuhan. Saudaraku yang firman Tuhan, kita langsung lihat firman Tuhan di dalam Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya. Kita undang semuanya pakai berdiri dan kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datang badai, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datang badai, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan bebaslah kerusakannya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan. Ya, di sini ada dua macam dasar ya bangunan yang didirikan seorang. Ya, kalau di sini Tuhan Yesus mengajar ya orang-orang yang mengikutnya melalui perumpamaan ini. Ya, ada orang yang bijaksana, ada orang yang bodoh. Ya, saudaraku yang Tuhan, tadi puji-pujian itu ya kita buka supaya kita diberikan hati yang bijaksana. Ya, hati yang bijaksana itu memang sungguh luar biasa, saudara. Karena segala sesuatunya itu selalu diperhitungkan ya supaya tidak membuat kerugian di dalam masa perjalanan hidup. Saudaraku yang dalam Tuhan, di sini orang-orang yang bijaksana ya memang dia tahu mendirikan ya kalau ahli-ahli bangunan di dalam dunia ini ya memang kalau mau bangun itu mesti banyak persiapan ya, biaya yang diperlukan ya untuk bayar tukang, untuk beli material yang ada ya. Jadi sini orang-orang yang bijaksana itu sudah tahu semuanya, harus dihitung dengan baik ya supaya nanti ya berdiri rumah ini menjadi rumah yang kokoh, yang kuat. Sekali waktu ada terpaan angin, hujan, banjir, tetap berdiri teguh, tidak goyah. Ya, saya akui dalam Tuhan di sini orang yang bijaksana ini orang yang luar biasa. Ya, kita melihat di dalam kehidupan seorang muda Yusuf, ya anaknya, ya hambanya Yakub, ya dia orang muda yang bijaksana, yang luar biasa di dalam perjalanan biarpun itu dimusuhi saudaranya, dimasukkan sumur, dijual, ya sampai di rumah tuan Potifar, ya dia tetap menjadi orang yang bijaksana. Dia tidak mau menoleh ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Dia tetap memandang ke depan karena dia tahu semua yang dia lakukan itu dia akan mendapat alasan yang terbaik. Ya, coba
Kalau saat ini di dalam dunia ini, kalau kejadian-kejadian seperti itu, ya tidak mungkin, ya pasti orang-orang dunia selalu menyalahkan Yusuf. Ya, ada kesempatan yang baik, kenapa nggak dilakukan? Tapi saya tahu itu bukan yang harus dilakukan, harus dijauhi. Ya, secara pengingat kita tahu, ya orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang menentang firman Tuhan, itu tidak mendapat bagian dari Tuhan, dan mereka akan mendapat hukuman dan mendapat kehidupan yang sengsara. Selaku yang kan, tapi bagaimana Yusuf ini dalam perjalanan sampai akhir, ya dia menjadi orang yang luar biasa. Ya, di Mesir jadi ya dipercaya, diberikan ya semuanya waktu kelaparan, ya keluarganya, saudaranya dulu yang membenci itu, ya ada yang merasa takut atau apa waktu ke pertemuan, tapi Yusuf tidak membalas dengan kejahatan, ya Yusuf membalas dengan kebaikan. Ya, sebagai kalau Tuhan ada di sini, ya menjadi orang bijaksana itu memang berkatnya luar biasa. Ya, dalam perjalanan hidup itu bagi orang-orang muda kita belajar di dalam kehidupan Yusuf ini, kita ingat dari awal sampai akhir, ya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dia selalu dilindungi dan disertai. Menjadi orang-orang yang luar biasa, dia bisa mengartikan mimpi-mimpi yang susah, dia bisa artikan karena Tuhan ada di dalam hidupnya. Ya, ini memang sangat luar biasa. Ya, waktu saya masih muda, ya saya memang ya belajar dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, jadi saya tidak mau ya biar teman saya yang ya biasanya setia, ya ngalor ngidul naik sepeda ontel, ya kalau saya datang ke gereja dia bilang, justru saya tinggalan, oh budaya di situ, ya saya budaya selalu, ya tidak naik sepeda, jalan kaki, ya dari rumah ke Panggunung ke Gunung Keramat itu masih gelap, saudaraku dulu lewat Putrajaya itu masih gelap, ya di situ jalan setapak itu masih becek-becek dalam hujan, sepatu saya taruh di ya bawa ya tutup dari plastik, ya sampai di gereja. Ya, kadang-kadang kaum mudanya tidak datang semua. Kaum muda itu kalau hujan itu males, ya tidak mau datang. Jadi yang datang cuma 3-4 orang, ya selama berjalan hampir 1 tahun lebih, ya tahu-tahu mulai berkembang, mulai dan ya jiwa-jiwa baru ya, dan di situ ada satu pertumbuhan yang luar biasa. Yang sudah tumbuh baik itu, saya sudah pesan sama ya teman saya yang baik ini, kamu jangan mudah cewek-cewek gereja ya, supaya nanti tidak menimbulkan masalah. Ya, saya bilang ya, dia janji ya, saya dan saudaraku yang kadang di situ sudah kebaktian itu cuma Bapak Pendeta Kateno dan wakilnya Pak ya almarhum Pak Arsudi, ya dengan saya biasanya yang puji-pujian, ya Pak Arsudi bawa ecek-ecek, Kateno yang tari, ya dan nanti yang berubah Pak Kateno, ya dan saudaraku yang kadang di situ melalui kesetiaan yang saya lakukan itu ada balasannya dengan luar biasa. Waktu itu saya masih ya belum kerja, saya kerja sama Pak Yudi itu guru dinamo, karena saya nggak bisa sekarang guru dinamo, saya kerja sama dia. Ya tiap hari sepeda roda itu ke Kertajaya, ambil dinamo 1 di bawah bilang nanti dikerjakan di rumah, nanti sudah selesai disediakan lagi ke Kertajaya. Ya dan saya punya dalam Tuhan di situ. Ya saya tahu, saya berdoa Tuhan, saya percaya karena Engkau sudah panggil saya, ya sudah tetapkan menjadi murid-Mu, dan aku akan melakukan semua apa yang kata firman-Mu di dalam Alkitab-Nya. Ya, jadi saya harus melakukan yang terbaik. Ya biar dulu saya bekasnya orang pemabuk, bekas main judi, ya
saya lupakan semuanya itu, saya tinggalkan. Saya kerja apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan saya. Karena aku kadang-kadang dari situ saya mulai merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan memberkati di dalam kehidupan saya. Saya bekerja pertama itu gajinya 150.000, ya 150.000 di dalam Angkong Mulia itu, ya jalannya waduh luar biasa. Kalau jam 5 itu kalau berani lewat, karena sudah gelap, masih banyak monyet-monyet itu. Kalau monyet-monyet itu rombongan itu kita berhenti, ya ada monyet nabrak kita berhenti, takut gitu. Karena apa? Kalau kita 1-2 orang itu pasti kalah, ya dikeroyok sama monyet itu, ya jadi kita lebih baik menunggu, ya. Dari teman saya ini, ya yang biasa jemput saya ke rumah Pulang Gunung tiap hari pagi sore, nanti kembali lagi ke rumah Gunung, rumahnya di Biung, ya sudah almarhum, ya bekasnya suka marinir, ya. Jadi saya selalu diganggu sepeda motor itu, ya. Dan saya punya kalau dari situ perjalanan saya kerja juga ada di negosiasi. Saya bekerja dengan takut sama Tuhan, ya. Di tempat saya bekerja itu ada, yaitu penyimpanan bir hitam, bir bintang, Coca-Cola, Sprite, ya minum-minuman yang, ya banyak satu gudang itu. Dan kepala gudangnya ini teman saya yang marinir ini, ya dia bilang, "Des, kamu nggak suka minum bir?" "Oh enggak suka." "Kalau suka ambil Coca-Cola." "Jangan, itu bukan kewenangan kita, ya biar aja, ya." Tapi orang itu biasanya ambil itu dipecahkan, habis ini dipecahkan botolnya, ya nanti dibilang, ya ada benturan atau apa, tapi mereka tetap dikembalikan botolnya, ya. Dan saya punya kalau di situ memang, ya saya mulai, ya ada kasih Tuhan itu luar biasa saudara. Ya saya tetap setia, ya saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya ingin belajar, ya seperti Yusuf yang dia jalan, ya biarpun, ya saya kecil-kecil, ya tetap berusaha. Apa yang katakan firman Tuhan, mengumpulkan sebagian, ya dikumpulkan taruh, ya ya saya kasih di kaleng itu, saya masukkan, ya sembahan berkorban ini. Nanti kalau sudah ini saya buka, saya kasihkan, ya ke gereja, ya. Dan saya punya di situ mulai, ya Tuhan mengajar saya dengan baik dan melakukan, dan saya belajar, ya. Dan sekali waktu, ya saya diberikan, ya waktu itu, ya ada satu pertengkaran yang luar biasa. Jadi kamu udah di Gunung Keramat itu sudah cukup banyak, ya hampir 60-an, ya ada rebutan cewek, ya rebutan cewek. Saya cowok-cowoknya rebutan cewek, buat cewek kalau tangan kosong nggak apa-apa. Ada yang bawa celurit, ada yang bawa pedang di gereja ini, ya. Dan saya bilang, ini bukan tempat di Putrajaya, ya ini gereja, hati-hati kamu, ya. Selaku ikram, hati-hati, jangan lakukan itu. Mari simpan alat itu, jangan sampai dilakukan. Itu juga saudaramu, ya. Selaku yang itu. Dan akhirnya saya putuskan, sudahlah. Saya bilang Pak Ketua, bisa aku gak ngambilin dong. Akhirnya ketemu almarhum Pak Besok Haji itu, ayo angkat deh ya. Nah gereja kadang Kupang, ya Pak Besok itu yang sering ngajak saya ke sana kemari ke Bedari, doa malam itu, dia itu, ya yang di doa sana kemari. Saya dikandol pakai seperti motor Suzuki yang, ya yang 100 itu ya biasa dipakai itu. Waduh, kalau hujan itu wis mogok di jalan itu, waduh. Terpaksa saya harus turun, ya. Saya ragu, ya kan, saya sampai saat ini, ya tetap, ya di Galilea. Jadi saya kasih teman itu luar biasa. Ya di Galilea juga berjalan aman. Saya dikasih tawaran bekerja di Palu. Saya tinggalkan, kamu udah Galilea, saya di Palu. Di Palu juga, di sana juga disuruh ngurusi kaum muda, disuruh ngurusi kaum muda. Aduh, luar biasa saya ngurusi kaum muda di sana itu sulit dari jiwa itu, sungguh sulit sekali sana. Nanti kita kebaktian cuma berapa orang, ya
12 orang, ya 12 orang, ya termasuk almarhum, ya Pak itu, ya yang sudah saya bawa ke Palu, ayo kita kerja di Palu, oh ya Pak, ya akhirnya ya dibaptis di Palu itu di laut, dibaptis di laut, ya saudaraku dari situ, ya setia saudaraku, setia, apalagi Pak Marianto juga dia sudah almarhum, ya sama dari Jogja, tuh wakil saya jadi ketua dia wakil, terus boleh ketua wakil, ya saudaraku yang Tuhan dari situ tugas, ya salah satu teman yang baik saya ini, ya tukang jemput kaum muda. Jadi ada kaum muda, salah satu kaum muda yang nggak bisa jalan, ya dari rumah ke gereja itu kira-kira 50 meter. Jadi dia besok kalau masih bisa pakai ini, dia nggak bisa sama sekali namanya jadi, ya jadi saya kasih tugas tolong jemputan, ya jadi dijemput digendong pulang ya digendong dan saya tunggu itu sudah selesai semuanya kita pulang sama-sama karena kita tinggal berdua di mes itu. Dan sangat menyenangkan dalam perjalanan hidup yang luar biasa. Kalau kita mentaati Tuhan, ya pasti ada jalan yang terbaik. Ya saudaraku, dan di situ saudaraku tahun ya itu saya itu tahun sampai 86 saya kembali ke Surabaya. Ya sampai di Surabaya, ya saya tidak kerja. Ya ternyata bos saya yang lama itu nyari saya. Ya kenapa kamu keluar dari pekerjaan? Ya saya tidak cocok dengan bos itu anaknya. Bos saya itu nomor 1 itu namanya Pak Eng, itu orangnya keras sekali, tapi hatinya baik. Habis bertengkar, ya sudah, nggak ada kebenaran. Kalau bertengkar itu kalau boleh apa di depannya itu dibantu, ya ada telepon, ada apa itu kan dibantu sudah, tapi bantu ya sudah wes beli lagi, ya saya aku orangnya gitu. Dan dari bulan sini saya dijemput bos lagi suruh kerja tahun 9 ya 92 itu saya mulai tahun dari 87 itu sampai 90 saya kerja di nomor 61, akhirnya saya dimutasi ke nomor 20. Di situ pabrik kayu yang begitu teknisnya orang Taiwan semua, dan di situ bos saya bilang, Des, aku minta tolong kamu bantu pabrik itu supaya nanti orang Taiwan kita pulangkan, ya karena bayaran gede-gede orang Taiwan itu, ya kita kontraknya lama, jadi kamu ikuti cara kerja mereka, nanti kamu yang pegang, ya dari saya mengikuti, ya saya biarpun saya dipitnah dengan teman-teman saya yang lain, orang-orang ya sama orang-orang sini ya dilaporkan sana sini, bos saya tidak ambil pusing. Ya, dia tidak pernah ya gubris, ya tidak pernah menegur saya, ya karena tahu saya ini kerja dengan kesungguhan, ya di situ saya mulai gaji saya naik, ya sampai ya saya bilang, Tuhan luar biasa, tapi biarpun gaji saya cukup, saya tidak pelit, ya saya senantiasa mengajak teman-teman itu makan siang, kalau Jumat itu istirahat siang, ayo berangkat nanti udah Trisno, ayo udah Trisno makan bakso ketemu, ya makan mana ya teman-teman itu, ya saya selalu ya mengajak mereka, ya karena saya diberkati dan saya tidak ya mau melakukan yang salah, ya biarpun itu sales itu ya selalu menodori ya uang yang besar. Ya, kalau kamu bisa masuk ke ini ke tempat ini nanti kamu dapat sekian. Ya, saya bilang, waduh, saya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau memang barangmu bagus, ya bisa saya pakai, ya sudah cukup. Ya nggak usah main-main, ya karena saya dengan bos saya itu saya anggap keluarga sendiri. Bayangkan saudaraku kalau mau makan itu mesti ya keluar kota, ya diajak keluar kota ke Jogja, ke Jember, ke Banyuwangi, ke Solo, itu
makannya itu mesti saya yang ditanyai, mau makan apa terus, kamu suka apa? Ya, terus saya bilang, ya secepat apa, rawon apa itu, jadi bos saya, mau sering makan rawon, tambah gelap apa nanti, ya bos saya itu, dan gitu dan bos saya itu orangnya nggak pelit ya sama saya nggak pelit, betul nggak pelit. Ya kalau saya nggak punya uang saya langsung minta, ya langsung dibuka dompetnya itu ada 1 juta dikasih ke saya 500, dia 500. Ya tidak pernah, ya dan tidak pernah, ya dia tahu semuanya dan apa yang bos lakukan dalam kehidupan saya juga melakukan dengan baik. Ya kalau sekali waktu di Serbu kita ya ditelepon dari rumah tukang itu, bos saya mulai di Ponorogo nomor 20 dulu ya, dekat gereja GKJW itu sampingnya itu. Dan di situ Serbu kalau dia bertengkar dengan anak-anaknya itu yang ditelepon saya, pasti dia ditelepon saya. Terus ke rumah ada apa? Yuk lampu-lampu nggak mau nyala, alasannya lampu-lampu nggak mau nyala. Padahal dia ini bertengkar dengan anaknya nomor 1. Anaknya nomor 1, nomor 2 ya nakal. Yang nomor 2 suka mabuk, nyabu. Yang 1 ini suka memeras orang tuanya. Ya sudah diberi rumah, diberi pabrik, ya semuanya itu dikasih pabrik. Dia masih ya kurang berterima kasih. Ya dan kalau bertengkar itu orang tuanya itu kasih-kasihkan sudah dipuketing gitu. Jadi kalau saya tahu gitu, saya enggak mau masuk itu sudah ditanyain apa kamu bukan keluarga saya, jangan ikut urusan saya. Tapi saya tidak seperti itu ya. Saya langsung masuk ya di kanannya herder itu. Herder itu ada herdernya kalau sama saya paling mungkin ya. Jadi kalau saya datang terus saya ambil dulu, saya urus, habis itu saya tinggal. Ya, setelah dan situ herdernya saya lepas. Ya, yang paling kebal itu saya lepas keluar, masuk ruang tamu ya. Orang tuanya diberi anaknya itu herdernya langsung gerak langsung, ya anaknya langsung takut ya. Habis takut itu ya langsung saya keluar, habis keluar. Ya keluar ke Pasuruan atau ke Malang gitu ya, 1 hari baru pulang. Dan saya pun dalam di sini kita memang harus jadi orang-orang yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, supaya masa depan kita itu tidak suram. Ya masa depan kita pasti ada sesuatu, Tuhan pasti sediakan yang terbaik ya. Dan sekali waktu Tuhan itu memang ya kalau masalah berkat ya saya rasakan itu luar biasa. Ya, Tuhan tidak akan melupakan apa yang saya lakukan itu. Yang penting takut sama Tuhan. Ya seperti pemuda Yusuf ini. Ya, jadi saya kemana-mana saya harus selalu takut sama Tuhan. Ya, biarpun saya punya uang banyak bisa beli itu saya tidak mau. Ya, saya ingat Tuhan. Ya, saya ingat itu Tuhan. Ya, dimanapun saya berada, saya memuliakan Tuhan. Ya, dan saya punya dalam di sini. Kalau kita menjadi orang bijaksana, ya pasti kita menjadi orang yang sukses. Tapi di sini kita tidak mau dikatakan menjadi orang yang bodoh. Ya, orang bodoh ini sulit, masa depannya suram. Ya, jalannya sering kebelgong. Ya, kebelgong itu kejeblok jalan-jalan yang ada lubang. Ya, jadi kita ya juga kita sebagai anak Tuhan juga tidak mau disebut orang yang bodoh. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana karena kita tahu firman Tuhan ini. Tapi waktu ya saya ya ada ngadano kebaktian di luar di Padang. Anak-anak kaum muda itu kan semua banyak yang kuliah. Ya ada yang di pertanian, ada yang hukum, ada yang kedokteran. Kan aku ada KKR, ada kebaktian di Padang. Ya saya diundang, saya suruh ikut. Ya dan saya serapin kadang Tuhan waktu itu ya banyak kaum mudanya ya.
kemudian juga amin, separuh kamu lah, separuh kamu ini. Ya, waktu saya sampaikan, ya, contoh tentang Yusuf ini, ya, pemuda-pemuda ketawa dengan luar biasa. Yusuf itu goblok, ya, kesempatan, ya, tak digunakan sebaik waktu ketemu Nyonya Potifar, ya, saya bilang, akhirnya saya bilang, berarti kamu ini jadi orang bodoh, bukan orang yang bijaksana. Kenapa Pak? Iya, kamu kan maunya melakukan yang dosa, bukan melakukan yang baik. Yusuf kan tahu semua perjalanan yang baik itu ya harus takut sama Tuhan. Jadi tidak semudah kesempatan yang ada terus dipergunakan. Tapi Yusuf tahu harus melakukan apa yang baik. Dia takut sama Tuhan. Tuhan selalu memandang dan melihat siapa yang melakukan kebaikan, dia pasti akan menjaga dan memberkati. Ya. Dan selaku ikan di sini, ya, kita orang-orang yang buruk ini sekarang, mari kita pemuda khususnya, ya, kita jadikan hidup ini dari kaum muda yang baik, yang bijaksana, ya, seperti Yusuf ini. Jadi kita melakukan semuanya takut sama Tuhan, jangan sembarangan. Ya, biar ada lagi berkat itu dengan luar biasa. Anak berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya berikan Tuhan dan sangat penting. Ya, di sini ada dua bangunan yang pondasinya kuat. Itu berarti ya biar hujan, biar semua percobaan apapun, banjir sekarang ini kan musimnya tanah longsor, banjir. Bukan di Indonesia, di seluruh muka bumi. Ya, saya belum tahu dimanapun di negara-negara yang maju, yang berkatnya berlimpah-limpah, ya diterjang banjir, diterjang banjir yang begitu hebat. Ya, baru-baru kemarin saya lihat hidup itu di Jerman itu negara yang maju, ya juga kena banjir. Ya, di Indonesia ini sudah berkali-kali longsor itu di wilayah Jawa Barat, di mana Sumatera. Ya, dan itu memang sudah waktunya Tuhan sudah berkata, perang bukan semakin kurang, semakin ya ganas. Dan ini belum ya senjata-senjata yang pamungkas seperti nuklir. Kalau sudah perang nuklir itu, ya kita mau lari kemana? Kita tidak bisa lari kemana-mana, kecuali kita harus bersama Tuhan. Kita berdoa biar kita dibawa pergi ya dari dunia yang parah ini, ya, karena Tuhan sudah sediakan dunia yang baru. Ya, dunia yang baru itu akan menjadi dunia yang luar biasa. Jadi di sana nanti kita tidak susah, ya, tidak sakit. Ya, di sana semua disediakan, semua barang-barang apa yang kita berikan sekarang. Jadi kita sekarang mari kita belajar menjadi orang-orang yang bijaksana, jangan menjadi orang yang bodoh. Ya, jangan sepelekan apapun perbuatan kita yang melanggar firman Tuhan itu, ya ada akibatnya sendiri. Ya memang sekarang belum ada, nanti kemudian pasti ada akibatnya. Jadi kita harus hindari itu semua. Biar kita menjadi orang bijaksana, bisa mengerti persoalan masalah di dalam perjalanan hidup ini. Ya, sampai kita ketemu Tuhan Yesus. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan ini, firman Tuhan ini, ya kita biasa tetap setia di dalam kita ya beribadah, di dalam kita menjalani hidup ini takut akan Tuhan. Tuhan, mari kita langsung mengangkat berdiri, kita akan pujikan atas Tuhan.
kita dalam doa. Bapak Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan masih berikan iman kesempatan bagi kami karena kami kembali dengan kami dan firman mengajarkan bagi kami supaya kami cepat hidup bijaksana dan selalu mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Karena begitu pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami hidup menurut segala kehendak Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi semua orang dalam berkati yang baru Bapak Idris Sinan, Bapak Pendeta Idris Sinan, pakai menjadi dalam pelayanan pada setiap ibadah berkati sesi rumah tangga, berkati kehidupannya, berkati kesehatan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Pada malam hari ini diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan persembahan. Dimohon para hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Jatmiko pimpin kita dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, hamba mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Karena saat ini tiba bagi kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Ajar kami memberikan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan apa yang kami punya, semuanya asalnya daripada Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Diberkatilah para pembawa pundi Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, pekerjaannya, rezekinya Engkau cukupkan. Di dalam nama Yesus, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berterang kepada. Apabila ia jatuh, tak sampai terkena, sebab persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja,
atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan pada malam hari ini bersyukur pada hambanya Bapak Pendeta Idris Silwanus yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, memberkati istri, putri-putrinya, pekerjaannya, apa yang diusahakan, kesehatannya, dan Tuhan memberkati pelayanannya. Puji Tuhan. Pengumuman yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur bahwa kita sampai pada hari ini Tuhan Yesus memberi kita kesehatan. Itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak ada di rumah sakit ya, kita ada di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pengumuman selanjutnya jadwal ibadah seperti biasa, Minggu sekolah Minggu pukul 7:30, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini setelah ibadah nanti kita semua yang ada di tempat ini diundang di rumahnya Bapak Tarman, Ibu Tarman ya, di Duko Pakis Gang 6C. Semua yang ada di tempat ini, semua kita akan ke sana, kita ibadah ucapan syukur di Duko Kupang 6, Duko Pakis 6C. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan memberkati, LCD sound system Tuhan memberkati, serta seluruh sidang jemaat Tuhan baik yang di atas, yang di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, ada janji Kembali kami datang menyembah hadapan-Mu ya Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan telah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman-Mu saat ini mengingatkan kami, menguatkan kami, menyegarkan kami
agar supaya di dalam kehidupan kami jemaat di tempat ini senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang menurut akan firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami diberi berkelimpahan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih menerangkan firman-Mu pada kami semuanya, bahkan kepada anak-anak yang tidak tampak hadir pada saat ini. Perkenankan kami berdoa bagi hamba Bapak Pendeta Idris yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, di dalam kesehatannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Memberkati kegiatan GBI Galilea. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih. Memberkati anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah, yang kos Tuhan. Anak-anak kami yang makan, yang ujian, yang skripsi, yang mungkin cari pekerjaan. Tambah semangat belajar, dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Memberkati orang tua mereka masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Kiranya Tuhan melindungi. Kami berdoa bagi keamanan yang ada, Tuhan senantiasa memberi kesehatan kepada mereka, sehingga bertanggung jawab untuk menaikkan tugas-tugas mereka. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat banyak sekali di Surabaya dan sekitarnya. Berilah Tuhan mereka Tuhan kuat, sehat, dan senantiasa lingkupi dengan kuasa dalam Yesus. Mereka membantu, menolong anak-anak yang menderita sakit. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Memberkati Tuhan akan pemerintahan jemaat, pemerintahan bangsa negara Indonesia kami. Tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan boleh leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para petinggi, menteri pusat sampai daerah, anggota DPR, MPR dari pusat sampai daerah, tingkat 1, tingkat 2 kota Surabaya. Tingkatkan, selamatkan mereka Tuhan, biar mereka bekerja menurut Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan nama Tuhan saja yang diagungkan. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Presiden yang terpilih. Biarlah Tuhan senantiasa dijaga Tuhan di dalam pemerintahan yang akan datang Tuhan. Terima kasih. Memberkati Tuhan Jumat yang hadir saat ini. Memberkati persembahan mereka Tuhan. Memberkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Yang belum mengerti persembahan biar Tuhan mengertikan. Sehingga dalam kehidupan mereka berlimpah-limpah berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengetahui kedatangan kami masing-masing. Kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Walaupun ombak gelombang, angin ribut boleh datang, badai boleh menerpa di dalam kehidupan kami. Kesusahan, sakit, penyakit, gosip-gosip boleh datang kuatkan kami. Kami hidup berdasarkan firman Tuhan. Kami anak-anak urapan kasih daripada Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu memeluk kami, mau rangkul kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa. Syukur dan terima kasih. Ajarkan kami tetap menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan, serta seisinya. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih Bapa. Tuhan tahu kedatangan kami masing-masing pada saat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Yang susah Tuhan sudah hibur. Amin. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan. Amin. Yang berbeban berat Tuhan sudah selesai. Amin.
Tuhan Yesus, bentar kami tinggalkan ruangan yang masuk ini. Lanjutkan pelayanan kami. Tuhan bertugas di dalam ibadat yang kedua. Hentar kami sampai tujuh dengan selamat. Dan pulang nanti juga boleh selamat kembali. Kami nanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami pada saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tapi tanggalnya benar. Mas Idris. Halo Mas Idris. Gak bisa. Ayo kok Mbak Susi yo. Ayo ke sana. Iya, semua ke sana. Boleh kami. Aku lupa. Aku mau anu, umur saya habis itu. Mampu ya.